Sementara itu, pemirsa, Bupati Mitra mengeluhkan kinerja Kementerian PUPR dalam hal ini balai jalan yang dianggap tidak pernah perhatikan kondisi infrastruktur di Minahasa Tenggara. Ia mengaku berkali-kali meminta perbaikan jembatan, namun tidak ditanggapi. Banjir bandang menghantam Kabupaten Minahasa Tenggara Senin sore. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dan 1 orang masih dalam pencarian. Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap menyesalkan kinerja pemerintah pusat melalui balai jalan yang tidak memberikan perhatian kepada Kabupaten Minahasa Tenggara dengan pelebaran jalan dan perbaikan jembatan yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Ini akibat dari ada penebangan di atas sana dan memang kita sudah berusaha untuk tertibkan. Nah, mengakibatkan banjir bandang. Nah, penyebabnya juga karena memang jembatan ini sudah tidak layak. Saya sudah berapa kali usulkan ke balai, ke Pak Menteri, ya tidak ada jalan nasional, jembatan nasional itu yang hanya 3 meter. Itu bagaimana kerjaan balai? Pak Menteri, bikin dong jalannya, biar nggak ada orang yang hanyut. Penyebabnya banjir bandang ini kan akibat dari ketidakmampuan volume air untuk masuk di jembatan kecil ini. Ini jembatan tahun 60-an. Sementara status jalannya sudah hampir 7 tahun jalan nasional ini. Nggak pernah dibikin oleh balai. Tolong Pak Presiden. Ada orang yang hanyut akibat dari jembatan yang nggak benar dibuat. Tidak pernah diperhatikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Itu yang penyebabnya. Harusnya nggak ada orang korban. Balai tidak pernah hadir di Minahasa Tenggara. Pelebaran jalan kami yang buat. Bukan balai, Pemda. Jadi tolong Pak Menteri, sebagai Bupati Minahasa Tenggara, mau menyampaikan supaya ini diselesaikan. Pelebaran jalan ini itu Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebarkan. Tidak layaknya jalan nasional. Tidak ada lagi jalan nasional yang jembatannya lebar 3 meter. Cuma ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Itu penyebabnya. Walaupun memang banyak korban. Ada sekitar 100 rumah terendam akibat banjir bandang ini. Yang menyebabkan korban jiwa. 1 jiwa sedang dicari karena hanyut. Penyebabnya apa? Karena jembatan ini tertutup dan menghantam rumah orang, penduduk. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berusaha. Pemerintah provinsi sudah turun. Saya tidak minta bantuan apa-apa, tapi saya minta tolong diperhatikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara itu, Erik Aldrin selaku Kepala BPJN Sulawesi Utara tak bisa memberikan bantahan dan hanya memastikan penanganan bencana yang sedang dilaksanakan. Ya, untuk terkait dengan bencana alam ini, kami mengandalkan dari penyedia jasa yang menjadi rekanan dari balai. Artinya sudah dikomunikasikan oleh Kasatker dan juga PPK-nya melalui penyedia jasa untuk dimobilisasi alat berat untuk menangani segera alat penanganan bencana ini. Dan semalam sudah dimobilisasi oleh penyedia jasanya yang memang alatnya ada berketepatan di sini untuk penanganan banjir ini. Seperti itu. Nanti untuk program kedepannya rencananya akan sama-sama kita lihat dengan dari Direktorat dari Jakarta. Seperti itu. Banjir bandang mengakibatkan kerusakan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ratahan dan terparah adalah Kecamatan Ratahan Timur dengan 22 kepala keluarga terdampak banjir bandang. Quincy Mato melaporkan untuk Kawan Nua TV.